Ngobrol-ngobrol dulu nih sama coach dari RRQ Hoshi. Ini ada James yang S-nya 3 dan anyway, James, how's it going? Can you hear me? Yeah, can everything good? Okay, everything good. James, this is an unexpected moment when Albert become MVP twice. You know, everybody talk about where is Sin on week 5, and then maybe Sin will replace Albert. But hey, you know, it's like you just put this Sin soul into this Albert, and what happened with Albert? So this is maybe your improvement with your players, or I mean, it's because the RRQ's member is really put the trust, or maybe they have a new chemistry with Albert. So what do you think, James? Kalau Albert udah di MPO, kita harus percaya dia. Oh, wow, oke. Nah, dia percaya dia, sama dia juga dapat chemistry. Udah 2 minggu dapat chemistry. Dan dia sekarang mainnya agak takut juga bagus. Oke. Kenapa? It's the true Albert. Yeah. What? It's the true Albert, like true Albert that we want to see. Oh, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi bilang ada 2 ya bisa bilang, tapi kalau misalkan dengan sisi kayak gini, permainan Albert berarti lebih defensif. Well, Albert, kalau kita ngomongin Albert nih, James, Albert head to head with Sin, which one you prefer with? I mean, this new condition in RRQ Hoshi. I think they are both good. It's just different play style, and of course people know Sin more than Albert, but of course Albert is young, so he's like a sponge. He learn a lot. He learn things fast than others. Oh, karena Albert masih muda, jadi kalau kata James ini dia fast learner lah, belajarnya cepat bisa dibilang. Dan memang ya anak muda emang gak ada yang tahu. Anyway, James will hold you, dan kita bakal ngobrol sebentar sama Mars nih dari Onyx Esports. Dan inilah dia Mars dari Onyx Esports. Aduh Mars, gimana nih Mars? Bisa dibilang ekspektasi kamu juga kan waktu itu kayak bilang oke, Onyx ketemu RRQ kita udah siap. Tapi bener. Albertnya bener-bener beda banget nih, 180 derajat. Albert bermain dengan sangat-sangat luar biasa, dengan Link, dengan Kari. Gimana pendapat kamu nih melihat Albert yang tiba-tiba wow, amazing untuk hari ini? Boleh sih, seru banget sih pertandingannya, kelihatan kayak dia improve, terus dari kita juga bisa bikin kita lebih improve lagi dengan lihat gameplay dari mereka juga. Itu sih. Oh, apa penghambatnya nih yang menurut Mars mungkin secara kasat mata ya? Ini kan mungkin kalau misalkan nanti bakal dibahas untuk Evolve kayaknya bakal lebih panjang kan. Tapi tipis-tipis aja. Apa sih yang membuat Onyx kesulitan ini dari 2 game yang diamankan? Mesti latihan tarik ulur lagi paling dari kitanya. Cari-cari cara visionnya ya. Kitingnya ya berarti ya. Iya benar, kitingnya. Kiting gameplay. Itu dia dari Mars. Tapi kita bakal ngobrol sama 2 coach sekaligus. Karena bakal menarik tentunya. Kita bakal melihat dari 2 perspektif coach ini. Inilah dia James dan juga Mars. Anyway, kita tadi sempat ngomongin masalah Albert karena kayaknya dapat spotlight banget nih untuk hari ini. Mars, kamu kan mungkin udah sempat analis juga ya masalah adanya Albert atau Sin, karena itu bisa dibilang 2 lawan kamu. Nah, ini kalau pandangan kamu perbedaannya apa sih? Karena tadi Jamesnya juga udah ngasih tahu gitu. Bener, kayak James barusan bilang, playstyle dari mereka berdua tuh agak beda. Yang pasti kayak si Albert nih sebenarnya nggak terlalu beda, tapi ya pasti Sin kan lebih berpengalaman. Kalau gue bilang sih dibilang si Albert ini the next Sin lah. Albert ini the next Sin. Oke, James, do you agree with that? Albert is next Sin? Albert is Albert lah, Sin is Sin. Oh, Albert is Albert, Sin is Sin. Oke. Menarik. I mean, kalau misalkan untuk pertanyaan terakhir kayaknya agak unik kalau misalkan aku bisa bilang ini kan satu sama ya matchnya ya. Tapi kalau misalkan aku nanya ke Mars nih, kira-kira dapat pelajaran apa sih ketika berhadapan sama RRQ? And for James, what did you learn today when you beat Onyx Esports? The first standing on this season. And maybe from James first.
We improve, but there's still a lot of mistakes that we want to improve. So let's see each other again lah. Oke, menang tapi improve. Oke. Anyway, Mars gimana kalau dari Mars? Apa yang kamu dapatkan nih dari match kali ini? Wah, dari RRQ itu kita tahu sih late game mereka lumayan strong ya, defensive mereka strong. Jadi jangan sampai kena stun ya. Anyway buat teman-teman, anyway thank you juga untuk James dan juga Mars. Itulah dia dua perspektif yang berbeda juga dari para coach. Dan aku bisa bilang memang cukup setuju sih kalau kita ngomongin masalah perbedaan dari Albert dan juga Sin. udah diganti satu orang. Bakal susah banget ngomonginnya. Gimana ngomong? Oh, nah udah hadir nih. Oke, anyway thank you tes 1, 2, banget 3. Mars dan juga James. Oke, sorry agak nge-lag. Thank you. Relax, koneksi tuh pasti ya bakal ada yang kayak gitu ya. Tapi memang ya kalau misalkan ngomongin kayak tadi, kita ngomongin Albert ya Albert, Sin ya Sin. Well, James bener-bener bijak sepertinya dalam men-treat playernya karena dia tahu nih. Oke, kalau misalkan kita ngomongin masalah Albert, ya udah Albert dengan kemampuannya, dengan permainan playstyle-nya dia yang mungkin lebih pasif tapi hati-hati di late game-nya. Ya kalau kita ngomongin masalah pasif gameplay emang ya misalkan tarik ulur tuh paling bisa. Makanya mungkin hal tersebut yang tidak dimiliki oleh permainan dari Onyx Esports karena mereka kitingnya yang katanya tarik ulurnya ini terbilang agak sedikit kurang di game yang ke TV. Dan inilah dia Nemo segmen untuk saat ini. Ngobrol sama siapa kita? Sama Celi Boy ternyata. Celi Boy. Oke, ini menarik nih kalau kita ngomongin masalah samanya sama Celi Boy ya. Tapi cocok sih kalau misalkan aku nanya kayak gini. Kenapa? Karena kita ngeliat lagi dan lagi ada satu potential player hyper carry nih Celi Boy dari RRQ Hoshi, Albert. Kamu kalau melihat Albert gimana sih sejak dia pertama kali dari MDL ke MPL? Karena dia kelihatannya improve-nya banyak banget loh. Aku sih lebih ngeliatnya dari dia sebelum masuk ke RRQ ya, itu sih udah bener-bener kayak udah OP lah itu anak, pasti udah bakal bersinar. Oh, bahkan dari sebelum masuk RRQ gitu ya? Iya, Oke. soalnya udah sering main bareng juga dulu. Oke. Kalau misalkan lihat dari draft nih, Celi Boy, coba kita sekaligus belajar sedikit-sedikit nih. Karena kan kita ngomongin masalah hyper carry, ada Kimi sama Karin ya kan, yang bisa membuat gameplaynya nih timpang banget kalau di late game. Karena kan Kari bakal menang banget. Nah kalau misalkan dari sudut pandang Celi Boy, emangnya ada celah nggak sih buat Onyx Esports menangin di game yang kedua? Apalagi di sini pakai Kimi gitu loh, dan lawannya adalah Kari yang late game strong banget. Malahan menurut aku pribadi sih lebih menang Kimi kemana-mana ya, soalnya menang race juga ngelawan Kari tuh. Oh, oke, menang Dari race. early sampai late game. Iya. Makanya tapi hal apa nih kira-kira kalau menurut Celi Boy yang membuat Onyx kalah? Kalau misalkan kamu bilang bahwa Kimi di late game lebih kuat daripada Kari bahkan. Mungkin dari momentum lemonya ya, bisa langsung masuk ke ke Kiminya. Momentum lemon. Kan sering banget ya. Oke. Alien. Tapi aku mau tanya sama kamu. Kamu jadi hyper carry kayak modelan hero yang defensif kayak gitu ya, kayak Kimi, kayak Kari. Kalau dilompatin sama lemon kayak gitu pusing nggak sih? Iya udah pasti pusing, apalagi Sans nggak pakai flicker kan, pakai Purify. Oh iya, pemilihan spell ya. Oke. Tapi kalau misalkan dari Celi Boy nih melihat tadi ada Kari, ada Kimi. Ini kan bisa dibilang yang biasa dipick kan kayak Lancelot, Link, itu kan assassin dan sekarang Marksman muncul lagi nih. Kira-kira selain dua hero ini, selain Cloud juga deh 3 kita bilang Kimi, lalu ada Cloud dan juga ada Kari. Ini kan berarti yang bukan priority. Yang priority kan Roger sama Yu Shin. Selain 5 Marksman ini, kira-kira yang bisa masuk ke meta sekarang tuh apa sih? Bruno? Ya, soalnya Sans sudah pernah pakai juga kan. Oke, kalau misalkan alasannya boleh nggak sih selain yang pakai pernah Sans atau apa? Mungkin dari perspektif Celi Boy gimana? Alasan kalau Bruno tuh early-nya ada, terus sama damage ke objektifnya tuh cepet. Oke, kalau begitu berarti ada kemungkinan Bruno juga bisa masuk gitu ya ke dalam lini dari hyper carry ya? Kalau misalnya kayak hero-hero yang OP ininya udah di ban semua. Oke, menarik kalau misalkan hero OP-nya apalagi sini udah band 10. Anyway, terima kasih banget Celi Boy ini bocah ajaib kita yang udah memberikan ilmunya. Ini tipis-tipis. Ya kalian nggak tahu kan kalau misalkan Celi Boy juga bisa ngomong kayak gini tentunya. Dan anyway, terima kasih juga yang ada teman-teman di Nemo TV. Kita bakal close Nemo segmen sekarang juga. Celi Boy, good luck. Thank you.